Gue jadi bingung gitu, apakah ini urusan dia dan netizen kita, atau ini adalah urusan dia dan siapapun pemilik HP itu. Kan kita jadi ada di tengah-tengah dan bingung gitu. Mampus HP lu bau peler. Halo semuanya, selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di bahasan-bahasan yang gue yakin lu udah sempat lihat tapi masih penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Tapi biar gue mulai dengan beberapa kekocakan-kekocakan yang terekam dalam sebuah video. Kayak ini contohnya. Jadi ada bocah-bocah. Gue nggak tahu ya apakah ini ditangkap polisi atau ditangkap orang penting mana gitu. Intinya tuh bocah-bocah ini kayak nggak pakai helm, naik motor gerombol gitu, terus diberhentiin sama orang. Jawab dulu. Ya nggak tahu. Terus dia mulai salah-salahan. Apaan tuh? Ikut ke kantor. Wah, gini. Wah, hilang. Kabur. Dia ditinggal temen-temennya. Maaf, Bu. Saya ketemu Pak. Hah? Saya disuruh ikut doang. Mau ngapain? Mau ngapain? Mau muter-muter. Mau muter-muter ngapain? Tolong sini dulu nggak, Bu? Hah? Aduh kasihan banget ya Allah. Bocah. Dari SMP mana? Ini yang ada di kepala gue pertama kali adalah bagaimana sekiranya hubungan bocah-bocah ini setelah kejadian tersebut. Gue yakin mereka akan selek-selekan. Gue yakin mereka akan di sekolah terus kayak yang dia mulai berhenti untuk menemani bocah-bocah ini, atau bocah-bocah tadi mulai ini banyak hal yang bisa terjadi lah. Tapi yang gue yakin adalah beberapa tahun kemudian ketika mereka lulus sekolah, punya kerja segala macem, video ini akan diketahuin bareng-bareng sih pasti. Dan siapapun ini tuh dia merepresentasikan Windu. Ketika ada masalah, yang pasang badan Windu, yang lainnya pada cabut. Abang mau kencing di celana, ini teman-teman laknat. Bro, di sekolah lah kamu akan menemukan siapa kawan sejatimu atau bukan. Ini kalau bisa lihat kan temennya kabur kan, ada dua kan tadi kan. Terus ini yang bawa motor juga jadi ikut gitu, kayak ikut ya, kabur, semuanya kabur, ditinggalin sendirian. Ini apa kayaknya kuncinya udah diambil ya? Kasihan banget ay. Iya loh, ketakutannya tuh datang karena dua hal. Karena dia tidak tahu mesti bersikap seperti apa. Dia takut ketika sampai rumah dia diomelin emaknya atau bapaknya atau siapapun di rumahnya dia. Masalahnya lucu aja gue. Aduh. Terus ada video ini. Kan gue penasaran. Jadi intinya ada sebuah video yang ngasih lihat HP wanita ini ketelan mesin ATM waktu lagi ngambil duit. Ditelepon nih, ada suaranya dari dalam mesin ATM berderi. Kok iso-iso nih lo, HP ketinggalan, ketelen gitu. Ya Allah. Video ini di TikTok itu rame banget yang nonton, kayak 2,4 juta itu sebuah video yang amazing sekali. Karena pernah gak sih lu kepikiran, maksudnya secara nalar dan logika, HP lu masuk ke mesin ATM gitu, kartu ketelen oke lah, salah pin 3 kali ketelen ya udahlah, ada beberapa orang yang merasakan, gua bahkan pernah merasakan. HP lo, ini mesin ATM-nya lapar apa gimana? Terus dikasih lah dia ngeluarin lah penjelasan atas apa yang terjadi. Ini gue persingkat aja karena ini ada video part 2 part 3 gitu. Intinya kejadiannya terjadi di alun-alun Tegal. Terus dia pengen ngambil duit aja biar besok paginya tuh nggak perlu ke ATM dulu. Jadi dia ngambil duit dulu. Oh, sebagai konteks, mesin ATM-nya adalah mesin ATM tarik dan store tarik, store tunai. Nah, yang kebuka di tengah, terus lo masukin duit atau lo ngambil duit di sana. Dia waktu ngambil duit, HP-nya ditaruh di atas situ. Mungkin dia bengong atau gimana, karena dia sempat mikir kalau dia dihipnotis, soalnya dalam situ ada 2 orang. Terus dia taruh HP-nya di atas, mungkin yang tempat naruh duit ini. Terus tempatnya kebuka, terus dia ngambil duit, dia masih nggak sadar nih HP-nya hilang.
Terus dia keluar, mulai bingung, mulai sadar kalau HP-nya nggak ada, terus minta tolong temennya teleponin, ternyata ada di dalamnya situ. Lucu banget. Jadi ketika mesinnya kebuka, HP-nya masuk, duitnya diambil, ketutup lagi gitu. Ini sebuah kejadian yang mesmerizing sekali, men. Itu menyenangkan sekali untuk didengar karena kocak. Kasihan banget mbak-mbaknya, ya ampun, polos banget mukanya. Kemudian mbak-mbaknya ini ngomong ke security, kemudian sama security-nya juga, ini dari cerita mbaknya ya, security-nya tuh kayak bingung gitu. Jadi kan dia ngasih tahu kayak, Pak, HP saya ketelan mesin ATM. HP? Kartu kali. HP pak, sini dah, di telepon berdering bunyi, terus kayak akhirnya sama security-nya dikasih tahu kayak ya udah besok pagi datang ke sini. Terus paginya ya udah orang BRI-nya tuh datang, terus dibongkar, terus ada HP di sana. Nah, ketakutan dia ini datang pertama yaitu HP-nya dia, data penting banyak di sana. Ketakutan kedua adalah ini mesin mahal loh. Mesin buat nyimpen duit, dia takutnya mesinnya rusak. Makanya dia nggak enak. Ayo lucu banget. Bahkan dari ceritanya tuh ketika security-nya datang berdua ke situ terus ngelihat, jadi kayak mesinnya udah dibongkar, terus HP-nya dipakai nih buat foto, itu security-nya pada ketawa. Gue juga kalau di sana pasti bakal ketawa kenceng banget kayak. HP-nya masih aman, Sentosa Jaya, mesin ATM-nya masih bisa digunakan seperti biasa. Dan ini bisa menjadi pelajaran lainnya buat lu, karena seumur-umur kan gue belum pernah menemukan kejadian seperti ini kan. Mungkin pernah terjadi tapi tidak ada akses untuk ke internet, jadi orang gak naruh di TikTok, YouTube atau apa. Beberapa waktu lalu juga sempat ada video tasnya dia kejepit di dalam ATM yang setor tarik itu. Jadi bener-bener ketika itu kebuka terus kan ketutup, mungkin karena emang ini untuk mengamankan uang, jadi ya ketutupnya rapet banget gitu. Tasnya nyangkut, bener-bener yang nyangkut nggak bisa ditarik, akhirnya dibongkar dulu. Ya Allah. Oh yang ini BCA, yang tadi BRI. Kalau misalkan ke ATM apalagi yang setor tarik kayak gini, bye-bye. Terus tiba-tiba lu bawa anak lu dudukin di situ, wah, anaknya masuk ke dalam. Waktu security datang dibongkar, anaknya lagi ngitung duit aja. Mah berhasil mah dikira tuyul aja. Aduh. Tapi anyway, pembahasan pentingnya bukan datang dari situ. Pembahasan pentingnya adalah tentang sebuah video yang perdebatannya itu masih kencang sekali. Yaitu ini, video seorang penyanyi kondang, karena lagunya Into the Bone tuh terkenal banget tahun berapa ya? 2019? 2020? Baru booming pas pandemi. Boomingnya pas pandemi gitu ya. Tapi intinya di salah satu konser gitu. Konsernya di mana deh? Kayaknya Synchronize deh. Synchronize? Ya di sebuah konser yang kita lupa untuk ngeriset. Tapi intinya di dalam, ketika dia nyanyi, nah, dia kan dikasih HP gitu mungkin untuk foto-foto segala macem, terus tiba-tiba begitu. Tentu itu membingungkan sekali dong. Maksud gue kayak ya, gue sampai tidak bisa berkata-kata dan bingung ketika pertama kali ngelihat videonya. Gue nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Gue nggak paham apa yang terjadi di sana. Gua nggak tahu nasib HP-nya sekarang gimana. Apakah nasib HP-nya begini mengsong langsung, atau HP-nya hamil, kita nggak tahu. Tapi perdebatannya tuh di internet panjang sekali. Ini bahkan masih ada trending in Indonesia nih, namanya Pamungkas. Dan itu ya sesimpel kebingungan orang tentang kenapa dia melakukan itu gitu. Lu kalau ngelihat meme segala macem yang berhubungan dengan itu lucu banget dah. Ada orang nge-tweet kayak dijual HP iPhone, iBox resmi kondisi bagus, minus sedikit pemakaian cowoknya begini. Iya gitu. Karena perdebatannya itu datang dari orang yang menganggap ngapain lu melakukan itu gitu. Apakah itu hal yang bagus untuk dilakukan apalagi datang sama banyak orang. Yang kedua itu datang dari emang kenapa? Ini kan konser dia.
HP yang dipegang juga bukan HP lu, kenapa lu harus komentar akan sesuatu yang tidak merugikan lu gitu. Dan yang ketiga ya yang kayak gua aja, seru sekali melihatnya loh, ada orang bikin meme, ada orang ngomongin ini, ngomongin itu, bla bla bla. Sampai akhirnya Pamungkas pun ngebikin klarifikasi. Oh ya, tapi sebelumnya dia ngeluarin meme ini lucu. Dengan caption akhirnya telah lahir, wah gitu, bayi kecil atas hubungan gitu. Ada katakanlah klarifikasi dengan durasi hampir 20 menit, yang mana gue nggak paham kenapa harus ditaruh di story. Mungkin karena gara-gara story sekarang itu bisa 1 menit ya. Intinya ini gua recap aja ya. Menurut Pamungkas di sini, apa yang dilakukan di video tersebut adalah fan service. Fan service seperti yang lo tahu adalah bagaimana seorang artis, influencer atau siapapun itu orang yang punya fans memberi sesuatu yang lebih terhadap fansnya dengan sesuatu yang spesifik gitu. Mungkin lu pernah dengar orang ngasih foto-foto spesial hanya untuk fansnya aja. Kayak membership gua deh, membership gua kan cuma bisa ditonton sama ya orang-orang yang langganan di channel ini terus membership gitu. Dan apapun yang ada di video itu ya consider sebagai fan service. Dan yang namanya fan service itu intensinya memang untuk menyenangkan fans gitu. Udah sesimpel itu aja dulu deh gitu. Dan di penjelasannya ini juga dia bilang kalau itu happy experience antara dia dan fansnya. Terus di video ini juga dia sempat ngebandingin sama yang lebih parah lagi, kayak di sebelah ada yang mabu-mabu, di sebelah ada yang bahkan nunjukin gestur yang kayak gitu terus dimuncratin ke penontonnya gitu. Terus dia juga menjelaskan kalau dia nggak lagi high, nggak lagi mabok, nggak lagi mengkonsumsi sesuatu. Terus dia juga sempat bilang kalau boleh-boleh aja ngejadiin dia berita segala macem, yang mana akhirnya keluar video ini. Terus dia juga sempat marah kenapa berita, bukan marah sih apa, sempat kayak ada kekesalan gitu mungkin. Kenapa berita yang kayak gini rame, kenapa nggak ketika dia berprestasi itu yang diramekan gitu. Yang padahal tahu sendiri, ya kita kan emang suka sama perdebatan aja gitu. Lalu yang terakhir, dia intinya bilang kalau itu adalah gimana dia, dan dia gak bakal ngerubah dirinya buat siapapun. Jadi bagaimana lu menonton dia, itu adalah dirinya dia sendiri, tidak berubah dan dia tidak akan merubah itu. Terus di videonya Pamungkas kan dia sempat bilang kayak kembalikan lagi ke konteks gitu. Dan gue tuh jadi berpikiran gitu, apakah ini sesuatu yang gimana ya, perdebatannya itu datang karena apa gitu, yang gue pertanyakan juga. Tapi bicara etis dan tidak etis itu memang tidak, karena ditonton oleh banyak orang gitu. Cuman di sisi lain kayak kita bisa untuk komplain gak gitu, karena kita pertama tidak membeli tiket, kedua itu bukan handphone kita anyway, tiga itu adalah cara dia memperlakukan fansnya gitu. Tetap banyak sih pada akhirnya orang yang ngedengerin lagu dia, meskipun dia melakukan hal-hal semacam itu, orang yang dengerin lagunya dia akan tetap ngedengerin dia gitu. Tapi semuanya kan datang karena pertanyaan ini apaan aja. Yang mana juga gue ketika ngeliatnya tuh, aduh kenapa sih, maksud gue kayak dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan di atas panggung, kenapa yang gitu yang harus dilakukan kan gitu mas. Gue jadi bingung gitu, apakah ini urusan dia dan netizen kita, atau ini adalah urusan dia dan siapapun pemilik HP itu. Kan kita jadi ada di tengah-tengah dan bingung gitu. Mampus HP lu bau per. Intinya gini, kalau misalkan yang diperdebatkan adalah masalah pelecehan, Pamungkas tidak melakukan pelecehan pada siapapun gitu. Iya. Tapi kenapa ramai? Karena ya fansnya tuh anak-anak muda yang udah open sama hal-hal sensitif gitu. Iya, kalau dipikir-pikir lagi bener, kalau misalkan ini apa yang dilakukan Pamungkas itu dibandingkan dengan, gua tahu tidak ada yang menyukai kalimat perbandingan, tapi kalau ada penyanyi dangdut aja nih, dia rela disawer dan dimasukkan ke sini, terus bawahnya dikipas-kipas, ada lo videonya lo, yang dikipas-kipas gitu bawahnya, lo cari dah. Gue juga bingung kenapa, nggak tahu gue. Itu kan pada akhirnya lebih parah yang tadi dikipas-kipas itu kan. Perdebatannya jadi panjang karena orang kaget
Masalahnya gini, kalau biduan joget segala macam terus disawar bla bla bla, karena mungkin sudah sering, jadi orang nggak gitu kaget meskipun ya cuman yang ini di panggung besar orang banyak nontonin, ABG, TikTok especially, tiba-tiba datang terus kayak yang apa? Kenapa sih gitu? Lihat Nasar naik ini bro, yang tiang panggung terus nyanyi gini-gini, wah elah. Itu lebih seru kayaknya. Bener. Tapi makin dilihat makin kesel gak sih? Kayak kenapa sih gitu. Itulah kenapa gue gak bisa ngomong banyak, karena batasannya gue gak tahu juga apa yang harus dilanggar dan dilawan gitu. Kalau bilang aneh ya aneh. Apakah ada yang lebih aneh? Banyak. Cuman kan di sisi lain tuh yang gue lihat juga adalah emang udah ada beberapa orang yang udah kesel duluan aja karena kasus-kasus sebelumnya gitu yang sempat terjadi, terus ketika ini naik ya terjadilah gitu. Tapi intinya Pamungkas masih merasa kalau itu adalah fan service yang dia lakukan, dia tidak akan merubah dirinya buat siapapun. Apa yang lu lihat di panggung adalah dia yang gitu-gitu. Dia kalau mau ngerubah standpoint ya dia tetap dia adalah dia gitu, nggak akan dirubah. Terus apakah yang punya HP bermasalah dengan itu? Kita tidak tahu. Kan cuma 2 itu kan outputnya kan. Apakah si cewek ini akan geli terus HP-nya dijual dengan harga 90% lebih murah? Atau yang punya HP ini happy banget sampai itu HP dijual dengan harga 90% lebih mahal? Kan pilihannya cuma itu doang. Kenapa ya? Sejujur-jujurnya gue tuh penasaran sama apa yang terjadi ketika hal tersebut terjadi di atas panggung gitu. Maksudnya sebelum hal itu terjadi, apakah di bawah tuh ada yang teriak kayak usapin bang? Enggak gitu dong. Hamili handphoneku bang? Enggak mungkin. Jadi kayak kenapa yang penasaran aja. Apakah itu gerak cepat yang ada di kepalanya terus langsung dilakukan? Nggak tahu. Kan setelah klarifikasi itu keluar banyak yang menyayangkan kenapa tidak adanya permintaan maaf. Kayak kalau dipikir-pikir dia harus minta maaf sama siapa? Salah satunya kalau misalkan emang si pemilik HP tersinggung, dia harusnya minta maaf sama pemilik HP. Cuman itu pertanyaan yang valid, maksudnya ketika orang-orang bertanya lu harus minta maaf sama siapa, dia punya kewajiban untuk minta maaf sama yang nonton gak ya? Kayaknya enggak deh, karena ketika dilihat tuh penontonnya happy-happy aja gitu. Kayak bener ini tuh jatuhnya 11-12 sama jokes kucingnya Panji Pragiwaksono gitu. Ketika lagi stand up orang ketawa, tapi kalau dibawa keluar orang rame gitu. Jadi kayak ini seharusnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang menyukai Pamungkas gitu kan. Tapi kalau iya juga ya, itu bener loh pertanyaannya, mau minta maaf ke siapa ya? Kalau yang punya HP-nya gak masalah, terus kenapa ya? Harus minta maaf ke publik? Atas dasar apa? Iya juga sih. Masalahnya dia nggak mungkin bikin klarifikasi yang kayak Awkarin gitu kan, atau orang-orang blunder lainnya gitu yang kayak yang duduk gitu terus kayak saya minta maaf atas HP yang saya usap-usapin ke tit saya. Nggak bisa gitu. Kenapa? Wah, ini iya juga ya. Kalau lu mau berpikir untuk ngelihat kiri dan kanan, lu mau berdiri di pihak yang mana kan gitu pertanyaannya. Pada akhirnya konklusinya adalah kan di klarifikasi ini juga ada konklusi kan. Kita konklusikan adalah ya apa yang dia lakukan tidak etis. Apalagi untuk di negara kita ya. Tapi susah juga untuk dibilang demikian karena banyak kalau secara subjektif konklusinya adalah bicara etis tidak etis. Gue kalau nonton itu langsung pun gue akan bingung sih apa yang harus gue reaksi gue akan gimana. Mungkin gue akan balik, mungkin gue akan pulang. Tapi tentu sayang sekali udah ngeluarin duit sekian ratus untuk nonton synchronize kemudian langsung pulang. Gue sih dari kemarin nganggapnya santai aja karena ya udah ini buat jadi bahan bercandaan aja gitu, bukan buat bahan menyerang. Jatuhnya kayak jokes-jokes lainnya gitu. Tapi gue nggak tahu nih apa yang ada di pikiran lu, gue nggak tahu apa yang lu pikirkan tentang perkara ini, cuman ya
Captionnya juga caption di TikTok yang video pertama kali itu, HP gue dihamilin Mas Pam. Wah. Ya balik ke subjektivitas masing-masing. Kalau lu suka dia, mungkin lu akan biasa aja dan nganggap itu bercandaan, ketawa-tawa. Tapi kalau lu orang luar yang nggak tahu atau bahkan nggak suka sama orang ini, ya kayaknya sama aja. Akan ngehars juga. Ya. Gimana pendapat lu tentang perkara ini? Tulis saya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subrek, like, komen, apapun itu. Perdebatannya akan rame di komen nih, yakin gue. Ya, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Semoga minggu ini santai-santai gitu. Maksudnya perkaranya tuh pelan-pelan gitu, biar gue yang jor gitu. Nama gue Andri, sekian dan hamilnya udah berapa bulan, Mbak? Udah masuk ke 9 bulan, Mas. 9 bulan. Kok Iya. gede banget kayak 3 tahun. Oke. Kurang aja. Ngeden. Ngeden lagi. Terus. Ya ampun. Jadi anaknya cowok apa cewek, Dok? Mas, bapaknya KW ya? Kok ADC?